Mitra Pas FM, tiba saatnya kita ikuti bersama kajian Kitab Fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al-Isti'anah, Plangitan Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat, masih diberikan hidayah, sehingga kita masih berkesempatan untuk kembali bersua meskipun lewat udara dalam program kesayangan kita bersama, program kajian Kitab Fikih Kitab Fathul Qorib Mitra Pas. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa hadir untuk Anda di program spesial kajian Kitab Fikih Kitab Fathul Qorib. Fikih ini merupakan ilmu pengetahuan tentang syariah, pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan bagi orang yang mukallaf, yang sudah terperinci berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadits Mitra Pas. Nah, kitab Fathul Qorib ini merupakan kitab yang cukup populer di kalangan pesantren yang disusun oleh Ibnu Qasim Asy-Syafi'i. Disusun secara ringkas dan sistematis sehingga enak untuk kita pelajari, dan kitab ini merupakan penjelasan dari kitab yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja, yaitu Al-Ghuyah wa Takrib. Nanti kami berikan kesempatan untuk Anda yang bergabung untuk berinteraktif. Mungkin ada beberapa keterangan yang belum Anda pahami. Anda bisa menanyakan ulang melalui SMS dan juga WhatsApp. Kami buka di 085277999101 ataupun line telepon. Nanti kami sediakan space waktu khusus untuk berinteraktif juga di 0295385877. Dan dalam kesempatan sore kali ini kami membahas tentang syaratnya sebelum melakukan sholat. Sore ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al-Isti'anah, Plangitan Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wassalim ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia, untuk kajian sore hari ini kita meneruskan kajian Fathul Qorib tentang syarat sebelum melakukan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun wa syaraitus sholati, utawi pira-pira syarate salat. Qoblad dukhuli ing dalem saduring manjing fiha ing dalem salat iku khamsatu asya'a, ana 5 pira-pira suwiji. Wa syurutu utai lafadz syurut iku jam'u syartin wa huwa lughatan al-alamatu wa syar'an iku ma perkara tatawaqqafu kang dadi kandhek apa sehatus sholati sae salat alaihi ing atase ma wale salan ora ana apa syarat ora ana iku juz'an minangka juz minha sangka salat. Wa kharajalan kejaba bihadal qaidi apa aruknu fa inahu mongko sak temene rukun iku juz'un juz minas sholati sangka salat. Asyartu utawi syarat al awalu kang pertama iku thaharatul a'dha'i, sucine pira-pira anggota badan, minal hadatsi sangka hadas, ay al asghari wal akbari. Dalam pasal ini menjelaskan, kita meneruskan kemarin tentang syarat wajibnya sholat secara mutlak. Kemarin ada 3, Islam, balik kalian akal. Kemudian niki jelasake tentang syarat sebelum melakukan sholat. Nah kemarin yang dinamakan syarat niku sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan
suatu ibadah istimror sampai akhir, sampai rampung kedah kantil. Sama, ini juga syarat tapi lebih umum yang kemarin syarat wajibnya sholat. Nah, kalau kita kembali ke syarat sendiri, syarat niku yang kosimu ila kisma ini. Ada dua pembahasan tentang syarat. Ada syarat nopo, yang pertama niku syartus sehah. Yang kedua syartul wujub. Syartus sehah niku syarat sing berhubungan kalian pelaku au biadil ingsan. Ini syarat sehah. Kalau undui wasatril aurati. Lah ini termasuk syarat sehah. Lah ono meneh syaratul wujub niku alladzi laisa biadil ingsan. Ora kehendak sangka pelakune mboten, tapi mengikuti alur sing iku kewajiban ketika mau melakukan satu ibadah. Kadukhuli waktu sholati. Lah mlebune salat napa waktune salat niku mboten saged kita rekayasa mboten. Tapi napa nek nutupi aurat, wudu niku memang pelaku yang mengerjakan. Nah, ini ada dua pembagian tentang syarat. Secara usul niku napa? Asyarat niku alladzi yalzamu min adami al-adam. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Nah, masuk ning napa kategori niki syarat sebelum melakukan salat sing jumlahe ana 5. Nggih. Mata tawaqqafu sehat sholati alaihi walaysa juz'an minha. Enggak termasuk bagian dari napa? Bagian salat mboten. Syarat itu enggak termasuk bagian dari salat. Tapi istimror yang sering saya sampaikan kemarin, ketika napa? Sebelum melakukan salat itu sudah tercapai syaratnya sampai rambungin napa salat ije anjek nalikane putus di pertengahan jalan maka ibadahnya gugur. Ngoten nggih. Yang pertama toharatul a'dha minal hadas. Sucine anggota badan sangka hadas ay al-asghar wal akbar. Hadas cilik utawa hadas gede. Imam Nawawi dalam Raudhatul Thalibin napa? Hadas asghar niku yutlaku alama al-wudu. Jadi sesuatu yang memutlakan untuk melakukan wudu namanya hadas asghar. Hadas akbar tutlaku ala ma'al ghusl. Jadi sesuatu yang mewajibkan pada mandi, masuk kategori hadas akbar. Ingdal kudrati, ngoten nggih. Wa taharatun najisi. Yang kedua napa? Sucine najis aladzi kang la yu'fa kang ora den sepuro. Apa anhu aladzi fi saubin wa badanin wa makanin. Dadi napa? Kedah suci sangka najis pakaiane, badane, tempate, kedah suci. Sing nawa suci najis mau layu fa'anhu yang memang tidak dimakfu. Ono to najis yang dimakfu onten. Nah niki memang ada perkhilafan ulama tentang yang alladzi yu'fa anhu iki sing ndi. Termasuk bagian dari menurut Imam Syafi'i napa kuludamin yasirin min adamin wa ghairi siwal kalbi. Jadi geteh sing metu sangka awak menungso sithik kadare sithik tok nggih. Mboten saged napa akeh. Sangka awake dhewe tapi mboten sangka wong liya nggih. Atau alqalil minan damil kumali wal baragis. Termasuk bagian apa? Geteh sithik sangka napa? Sangka nyamuk, sangka jing napa? Sangka mrutu. Lah sing kadare cilik sithik nggih. Lah niku mboten napa? Mboten najis. Maksudnya dimakfu dalam napa salat. Nggih. Kemudian apa wasani utai kang kaping pindho iku satru launil aurati. Nutupi warnane aurat ing dal kudrati ing dalem nalikane mampu. Walau kan lamun ana sapa asaksu awawaan iku kholian. Senajan ana sapa asaksu awawaan iku kholian ning persepen au fi dzulmatin utawa ing dalem pepeteng. Fain ajaza mongko lamun apa sapa wong an satriha sangka nutupi aurat, sholat mongko salat sapa man arian hale dalam keadaan utuh. Wala yumi ilan ora kena isaroh sapa wong biruku iklan ruku wa sujud lan sujud bal yatam mubalik napa nyempurnakake sapa wong huma ing sujud lan ruku. Wala i'adat lan ora ana balane iku maujud alih ing atase man. Napa dalam keadaan kudroh mampu ya kita nutupi napa aurat. Nek ajaza apes enggak bisa menutupi ya salat dalam keadaan apa arian.
Rukuke sujute nggih sami tetep napa menyempurnakan ruku karo sujute ora kena napa nganggo isyaroh mboten. Lho, ana sing dalam keadaan ranti pakaian blas niku wonten mboten. Ya dalam keadaan darurat artinya ya zaman sekarang nih. Mun wonten sedaya napa pakaian. Tapi kadang keadaan darurat seumpama ning alas utawa teng padang pasir wis dalam keadaan ora ana pakaian ya wis salat. Ngoten. Nutupi aurat tapi bilibasin kelawan pakaian tohirin kang suci. Ya niki. Iki kudu ngati-ngati napa? Kudu nganggo pakaian sing suci. Lah, yang menjadi permasalahan niku satrul aurat nggih. Satrul aurat niku kadare niku pripun? Kadang tiyang niku napa nganggo rukoh tapi rukohe tipis. Wonten mboten? Rukohe banget tipise. Sampai sempriwing napa ketok bagian-bagian sanga tubuhe nalikane ning jerone ora nggawa baju. Lah iki bahaya. Nek ketok ya jelas mboten sah padha ae. Fa'in sataro bima yadharu minhu ya, satu pendapat napa satrul aurat niku fa'in sataro bima yadharu minhu la basyarati min thawbin raqiqin lam yajzi. Li anal satra la yahsulu bidzalika. Nggih. Jadi ana wong nutupi nganggo aurat nggih. Nah nutupi aurat nganggo pakaian, tapi pakaiane niku napa thawbin raqiqin. Pakaian sing tipis ngoten. Nah, ternyata aja sempriwing ketok lekuk-lekuke badan sampai lah kecuali nek napa nganggo pakaian rapet dalem nggih. Mboten sampai ketinggal napa kulite enggak mboten napa-napa. Nah kok iwan ontene teng Indonesia. Teng pundi-pundi teng Mesir teng pundi niku mboten ruku kadang blas langsung pakaian niku pakaian tapi sampai nutupi aurat kabeh. Lah sing penting nutupi aurat. Berarti napa? Kudune napa? Aja sampai pakaian sing tinggo nutupi aurat nalikane salat iku tembus sampai lekuk-lekuke badan utawa kulite ketok. Ngoten nggih. Nah niku. Bilibasin tohirun wajibu satruha endon fi ghairi sholati anin nasi. Wasalisu tae kaping 3. Nah, nggih. Iku alwukufu ngadeg ala makanin ing atase panggonan tohirin kang suci. Lah nalikane napa? Nalikane salat ya kudu ya iki wajib termasuk napa? Syaraté kudu manggon ning panggonan sing suci. Fala tasihu mongko rasa apa salatu saksen salate awawaan yulaki kang nemoni. Apa ba'du badanihi sebagian badane wong au libasi utawa pakaiane wong nemoni najasatan ing najis fi qiyamin au qu'udin au ruku'in au sujudin. Dalam keadaan ruku' sujud ternyata napa tangane kena ana najis ya napa salate mboten sah. Harus napa dalam keadaan suci terus suci. Ngoten nggih. Warabi'u ta ingkang kaping 4 iku al ilmu ngawruhi bidukhulil waqti. Lah ini masuk kategori tadi napa? Syarat syartul wujud nggih. Ada syartus sihah, ada syartul wujud. Nah, yang pertama mau napa taharatun najis, satrul aurat, terus napa al-wuquf ala makanin tohirin itu termasuk bagian dari syartus sihah. Kita bagi menjadi 2 mang ya ana syartul wujud ini berarti alladzi laisa biyadihi. Sesuatu yang tidak memang si pelaku yang beribadah ini tidak bisa mengusahakan dalam syarat ini. Memang ketentuan apa? Ketentuan dari apa? Bukan dari pelakunya. Masuknya waktu napa salat. Wis dicepet-cepet ayo salate. Mboten saged waktune dereng masuk. Nah, iki termasuk napa? Al ilmu bidukhulil waqti. Audoni dukhulihi bil ijtihadi. Falo salat bi ghairi dzalika lam yasihha salatuhu. Nah, ora masuk waktune ya ora sah salate ngoten nggih. Wal khamisu utahe kang kaping 5 iku istiqbalul kiblati amrih madhep kiblat. Ai al-Ka'bah maksudnya nggih. Ngoten nggih. Lah, istiqbalul kiblah. Lah niki kedah napa kedah ngerti. Madhep istiqbal kiblah niku sing dimaksud napa? Ketika al-inhiraf mengu yubtilu as-salat idza kana bis-sadri. Jadi nalikane istiqbalul kiblah niku bis-sadri, ora bil wajhi mboten. Nalikane ana wong madhep kiblat. Nah, ternyata ning ngarepe ana bocah cilik. Arep rukuk sempamane.
utawa nalikan asa arep sujud ternyata ana bocah cilik ning ngarepe. Lah supayane tetep madhep kiblat, sing diadepke kiblat niku bukan napa wajahe mboten, sing menjadi sasaran batal yo betilu as-shalat niku napa as-sadru dodo. Binisbat lil qaim wal jalis. Binisbat wong sing salat dalam keadaan ngadeg utawa dalam keadaan lungguh. Niku carane pripun? Istiqbalul kiblah niku nalikane ning ngarepe kok ana bocah cilik ya usahane geser sithik. Nalikane arep ruku. Ora kena terus rukuke napa diencengno sampai seakan-akan dadane ora madhep kiblat. Semono nalikane arep sujud ternyata ana bocah cilik utawa ngerti ning ngarepe ana najis, menghindari najis mau terus napa sujude langsung menggok. Lah niku mboten sah. Jenenge ora istiqbalul kiblah. Lah tapi sing diitibar napa sodri dodo, mboten wajah. Nalikane pas salat kok mlengok ngantor, mengok ngetan, mengok ngulon, mengok mengguri. Asal dadane mboten napa, mboten ora inhirap, ora mengo, nggih mboten napa-napa. Artine mboten napa-napa niku ora mbatalake salat. Nalikane mlengoke mang ora sampai termasuk gerakan 3 kali yang berturut-turut. Ngoten nggih. Ini binisbat lil qaim wal jalis. Wal khamisu istiqbalul qiblati. Waya juzulan menang apa tarku istiqbalul qiblati napa diperbolehkan apa ninggalno istiqbalul qiblat mau fi sholati ing dalam salat fi halataini ing dalam 2 keadaan. Dalam 2 keadaan. Yang pertama fasyidatul khaufi. Dalam keadaan apa? Kuwatir utawa wedi fi qitalin mubahin. Fardhon kanat as-sholatu aw naflan. Nah dalam keadaan apa? Jenenge apa salat syiddatul khauf. Dalam keadaan apa? Kuwatir dalam peperangan di zaman Nabi sekarang ya jarang-jarang mboten wonten bahkan nggih. Sing nomor 2 wa fin nafilati yang dalam salat sunah. Lah ing dalam salat sunah nggih fi safari ing dalam lelungan ala rohilati ing ngatasi tumpaan. Lah boleh nek dalam keadaan salat sunah oleh dalam keadaan apa? Napa? Tarkul kiblat. Fali musafiri mongko wenang ketuwe wong musafir safar mubahan walau qasiron. Boleh diperbolehkan apa? Tidak menghadap kiblat dalam keadaan salat sunah. Waraqibul dabati la yajibu ora wajib op alaihi ngatasé wong apa wadu ujabahatihi ala sarjiha. Lawal hasil ini mulai dari syarat-syarat wajib salat sing jumlahnya ada khamsatu asya, ada 5. Ada 5 pembagian yang harus dipenuhi dari awal sampai selesai melakukan satu ibadah. Yang paling pokok tadi kita ada pembagian antara syartu sehah, ada sarhul wujub. Nah, sarhu sehah ini adalah alladzi biyadil insan, sesuatu yang memang dikerjakan oleh si pelaku orang yang melakukan ibadah. Tapi kalau yang syartul wujub itu enggak alladzi laisa biyadil insan, tidak yang dilakukan oleh si pelaku atau orang yang melakukan satu ibadah. Memang ketentuannya udah masuk waktunya sholat seperti duhulu waktu sholati. Ya, saya kira secara singkat ini Mas Ari bisa kita komunikasikan dengan pertanyaan-pertanyaan. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang bergabung, silakan Anda bisa kirim pesan suara boleh atau pesan tulisan juga boleh. Anda kirim di 085277999101. Kemudian untuk line telepon bisa Anda manfaatkan di 0295385877. Kebetulan sore ini kita membahas tentang syaratnya sebelum melakukan sholat. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Yono ini menanyakan begini Ustadz, ketika saya sholat pernah suatu ketika anak saya ini kan ada di depan. Kalau pas ruku kemudian saya kekepi seperti itu. Maksud kami ketika saya ruku dan sujud anak saya pas di depan saya kekepi seperti itu. Nah,
kemudian ada satu, saya masih ingat ada satu kesempatan ketika waktu itu anak saya sedang hampir berdiri dan saya sedikit mengo. Nah, ketika itu apakah dada saya ini meninggalkan posisi menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah tadi? Nah, kemudian apakah ketika teringat hal tersebut sholat saya yang dulu yang pernah melakukan seperti itu saya qadha atau bagaimana? Dari Pak Yono mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Iya, untuk praktek tadi yang telah dijalankan ketika ada anak kecil di depannya, ya boleh ya kita kungrepi atau tadi artinya di situ tetap di depannya kita dalam keadaan rukuk kan gitu. Ya enggak apa-apa. Bahkan dalam keadaan sujud pun dia di bawahnya kan enggak masalah juga. Nah, seandainya caranya bagaimana kalau pengen sholatnya itu dalam keadaan sendiri ya, tidak ada berjamaah, bisa digeser si putranya tadi, boleh digeser diangkat sedikit kan nggak masalah, asal tidak ada gerakan 3 kali yang berturut-turut. Kemudian seandainya tadi kok ada yang inhiraf atau mengo ya, mengo itu kalau dadanya memang tidak langsung berseberangan dengan kiblat itu nggak masalah Bapak. Artinya yang inhiraf ini benar-benar dadanya itu seakan-akan berpaling atau menggo terlalu miring ya, terlalu miring. Yang jelas-jelas kita tahu bahwasanya ini tidak menghadap kiblat. Lah maka sholatnya itu tidak sah. Tapi kalau hanya sekedar menggo kok sithik, artinya kiblat itu kan tidak harus tertuju karena kita jaraknya jauh dengan kiblat. Maka tidak terlalu harus pancer teng kan mboten saged. Wae arah ke kiblat an al-jihah ilal kiblah kan gitu. Nah, berarti kalau memang tidak terlalu inhirafnya, mengonya terlalu banyak, seakan-akan memang ini tidak diitibar menghadap kiblat, maka sholatnya tetap sah, tidak apa-apa. Ya, Ustaz. Oke. Jadi tidak usah diqadha'i yang terlalu layu nggih Ustaz nggih. Aman ya, enggak usah. Kalau memang itu memang tidak benar-benar tidak lepas dari kiblat. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung melalui SMS juga kami pantau. Anda bisa bergabung juga di 085277 999 101. Sementara yang ingin bergabung melalui line telepon juga kami tunggu sampai maghrib tiba nanti. Anda bisa masuk di 0295385877. Yang sudah bergabung dari Mas Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, ketika kita sholat kemudian baru 1 rakaat melihat sajadah kita ternyata ada telek ceceknya atau kotoran cicak. Nah ini bagaimana? Secara teknis sih tidak tempat yang kita pakai sujud, tetapi yang jadi masalah itu kan masih satu area. Ini bagaimana? Kita batalkan sholatnya atau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustadz. Iya. Kalau kita lihat juga kotoran tadi apakah itu basah atau tidak. Kalau memang itu bisa kita hindarkan, kita hilangi, kan boleh kan, ketika sama dengan baju kita ketika kejatuhan ada kotoran cecak ya. Kalau kita bisa hilangkan itu nggak masalah juga. Nah sama dengan sajadah yang sudah ada, ternyata ada kotoran cicak tadi. Kalau kita bisa hilangkan dalam keadaan melakukan sholat itu nggak apa-apa. Yang pasti jangan kita makanin tohirin, tempat yang suci itu adalah apa yang kita injak, apa yang kita bawa itu adalah pakaian atau tempat yang kita gunakan untuk sholat. Nah berarti kalau di sajadah itu tidak termasuk tahamul. Tahamul itu sesuatu yang terbawa ketika melakukan sholat. Nah, sajadah itu bagian dari apa? Dari firos, dari alas. Bagian dari alas. Maka asal tidak kena tangan atau lutut kita atau baju kita ya tidak masalah. Ya seperti itu. Baik, Pak Ismail sudah jelas nggih. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung 3858877 bisa Anda manfaatkan juga. Sementara untuk SMS, WhatsApp, Anda juga bisa kirim voice note Anda di 085277999101. Yang sudah bergabung dari Mas Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya di luar tema Ustadz. Ustadz, saya ini kan kerja di kantor. Nah kemudian di tempat kami ini ada masjid.
ya bukan masjid, musola kecil seperti itu. Jadi bagi karyawan yang ingin sholat ya sholat. Nah suatu ketika saya ini sholat, kemudian ada teman saya Putri Ustadz jadi makmum saya. Saya juga pernah mendapatkan keterangan katanya kalau misalkan yang imam di luar muhrim atau bukan suami istri seperti itu katanya tidak boleh nggih. Kemudian apakah kami harus sholat munfarid sendiri-sendiri atau bagaimana? Dari Mas Thohir ini, mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Untuk imam dan makmum itu kan keabsahan dari sholat, siapapun itu yang menjadi imam itu tidak masalah, asalkan yang imam memang benar-benar menjadi imam, laki-laki, yang perempuan menjadi makmum. Itu hanya untuk mengkhawatirkan ada mafsadah ya, tidak sampai membatalkan atau mengurangi dari fadhail jamaah. Yang pasti ketika ada imam perempuan bukan muhrim ya nggak apa-apa, sah-sah saja dalam melakukan jamaah tersebut, ya nggak usah dibatalkan. Yang bahaya itu ketika di situ ada mafsadah. Mafsadahnya bagaimana? Oh ternyata kalau kita imam, ternyata makmumnya perempuan itu nanti tidak menjadikan rusaknya sholat kita gara-gara kita nengok atau gimana. Nah ini yang tidak diperbolehkan, sehingga menjadikan mafsadah dalam satu ibadah. Tapi kalau memang tidak ada mafsadah, ya biasalah kita sholat menjadi imam, ternyata ada makmum perempuan walaupun nggak muhrim, ya udah kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum, sudah selesai, kita berdoa. Tidak ada mafsadah sama sekali dalam jamaah, maka sholatnya sah dan jamaah juga mendapatkan pahala. Seperti itu. Baik, yang sudah bergabung kembali dari Mas Hadi ini menanyakan, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika saya hendak sholat, tiba-tiba ini saya kena najis. Nah, apakah saya wudhu lagi karena tadi posisi sudah wudhu, atau cukup dibersihkan saja najis yang kena ke badan atau baju kita? Dari Mas Hadi, mohon pencerahannya Ustadz. Ya, kalau najis itu tidak membatalkan wudhu. Ini harus digarisbawahi. Najis itu tidak membatalkan wudhu, kena najis, tapi membatalkan sholat. Berarti ketika memang itu ada najis yang memang najisnya tidak al-ma'fu ya, tidak di-ma'fu anhu, tidak di-ma'fu, maka ya kita sekedar membersihkan najis yang ada pada diri kita tersebut. Gak usah wudhu lagi, langsung nanti kita ganti baju atau kita membersihkan langsung sholat lagi. Kecuali kalau najisnya yang kami sebutkan tadi yang di atas, najisnya najis ma'fu seperti al-qalil min damil kumali wal barongih. Oh ada najis kecil sedikit, darah sedikit dari dari nyamuk itu ketika atau lalat itu maka nggak apa-apa, nggak sampai merusak sholat. Nah seperti itu. Selanjutnya yang sudah bergabung dari Pak Roni atau Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, beberapa waktu yang lalu karena ini musim hujan, di masjid kami ini kan sering Jumatan. Kebetulan masjidnya itu kecil Ustadz, tapi jamaahnya banyak. Nah suatu ketika karena saya itu telat ya, kemudian sholat jamaahnya, Jumatannya itu di luar. Waktu itu di tengah sholat Jumat tersebut hujan. Dengan berjalannya waktu karena hujannya cukup deras, airnya ini meluber dan saya tahu itu di depan ada comberan. Saya yakin itu air dari comberan naik ke atas yang menerpa teman-teman yang sedang jamaah sholat Jumat. Dan saya yakin bahwa itu najis. Nah kalau kondisinya seperti ini, tidak salam-salam, kemudian kena air yang seperti ini, bagaimana Ustadz pencerahannya ini? Ya, ini dalam keadaan sholat terus hujan. Nah, keyakinan tadi ini yang harus diketahui. Air yang keluar mengenai bagian badan kita atau baju kita ketika dalam keadaan sholat, kalau memang itu benar-benar najis ya, benar-benar najis, maka ya itibarnya di situ memang sholatnya tidak sah. Kalau benar-benar kita yakin loh ya. Tapi kan itu termasuk bagian daripada hujan yang deras. Ketika antara air hujan dengan comberan tadi, seandainya itu kok tidak sampai menajiskan, seandainya air hujan lebih banyak, seandainya seperti itu ya, seakan-akan apa yang menerpa kita itu tidak najis, ya nggak apa-apa. Tapi kalau keyakinan yakin ya, nah ini bisa membatalkan sholat. Kalau memang benar-benar kita yakin bahwasanya air tadi ini benar-benar najis, kan ada ihtimal lah, mungkin yang itu masih air yang masuk ke situ, kalau memang kena air hujannya banyak sekali maka mungkin tergeser dengan air hujan, maka tidak apa-apa.
Tapi kalau sudah kita yakin bahwasanya yang kena air itu semuanya adalah air najis, maka sholat kita nggak sah. Ya bagaimana lagi? Ya kita harus mengulangi sholat kita. Kalau sholat Jumatan sudah selesai, ya kita sholat duhur. Diganti sholat duhur nggih Ustaz? Iya, ganti sholat duhur. Baik. Mas Roni sudah sangat jelas nggih. Apabila belum puas bisa bergabung kembali, SMS WhatsApp kami terima. Dan Anda mitra pas yang bergabung, SMS WhatsApp boleh di 085277 untuk teleponnya di 0295385877. Kemudian yang sudah masuk kembali dari Ibu Tiara atau Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah menyuruh suami saya untuk sholat Jumatan, ya. Kemudian waktu itu hujan. Nah, kata suami saya, wah hujan, katanya boleh untuk tidak berangkat untuk Jumatan. Nah, ini bagaimana? Apakah betul demikian Ustadz? Daripada nanti sempat ada bersitegang dengan suami. Ini ditanyakan Ustadz, mohon cerahnya dari Ibu Tiara atau Mbak Tiara. Bu Tiara berarti ini, mohon cerahnya Ustadz, monggo. Ya, itu termasuk bagian daripada rukhsah ya. Kalau memang hujannya itu hujan yang bisa membasahi baju kita sehingga kita berangkat dalam keadaan tidak ada payung atau tidak ada kendaraan yang sampai ke masjid. Nah, memang kalau kita hanya sekedar mengambil pokoknya gerimis hujan, wah pokoknya dapat rukhsah tidak Jumatan, maka sholat duhur di rumah. Nah, itu memang terlalu tipis. Maka kita memberikan jalan ketika lo memang kok bisa menggunakan kendaraan mobil atau payung sehingga kita bisa sholat Jum'ah. Lah itu yang lebih afdol daripada kita mengambil rukhsah hanya sekedar hujan terus kita malas-malesan sholat duhur di rumah. Nah, walhasil bagaimana ini? Ya rukhsah memang ada dalam keadaan hujan kita meninggalkan sholat Jum'ah terus sholat duhur di rumah. Tapi yang secara afdol bagaimana? Ya tetap kita berangkatlah, wong pakai payung bisa, bahkan mungkin bawa mobil juga bisa, atau bahkan dekat dari rumah sama masjidnya. Ya, seperti itu Mas Ari. Baik, kita sudah di penghujung acara Ustaz. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustaz, monggo. Untuk pertemuan kali ini alhamdulillah sangat banyak sekali tadi pertanyaan. Mudah-mudahan dari beberapa yang bertanya menjadikan berkah ilmu kita, yang mendengarkan juga berkah manfaat fitini wad dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab fikih kitab Fathul Qorib ini insya Allah selalu bisa Anda simak ya setiap hari Selasa dari pukul 17.00 hingga maghrib tiba. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan tentunya kami tunggu atensi Anda Selasa depan. Saya Rifanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekurangan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Rifanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja kita ikuti bersama kajian kitab fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al Isti'anah, Plangitan Pati. Sampai jumpa dalam program kajian kitab berikutnya.